Salam saudara, kita ketemu kembali dalam kursus proyek Bank Injil. Kali ini dalam bahan ajar 2 dengan topik hati yang percaya. Tidak semua orang yang memiliki mata dapat melihat. Sudah tertulis demikian, sabda Isa kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata kami dapat melihat, maka dosamu itu tetap ada. Mari mulai dengan pengertian kata percaya. Seperti apa pengertian kata percaya menurut kitab suci atau Alkitab? Agar dapat mengerti dan memahami maksud percaya kepada Allah, Isa melakukan mujizat kesembuhan fisik bagi orang buta sehingga dapat melihat. Tetapi orang yang tidak buta tidak butuh mujizat kesembuhan, bukan? Jika demikian halnya kepada siapa firman itu disabdakan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Jawabannya kepada orang yang dapat melihat secara fisik, tetapi hatinya buta. Jika demikian, mujizat seperti apa lagi yang diperlukan oleh orang yang matanya sehat secara fisik? Jawabannya adalah mujizat hati yang dapat percaya kepada Allah melalui berita Injil. Karena itu, kemampuan melihat yang dimaksud oleh Isa adalah kemampuan melihat Allah dan mengerti kebenarannya melalui berita Injil Kerajaan Allah. Itu sebabnya meskipun banyak orang memiliki kemampuan melihat secara fisik, seperti melihat kegiatan dan peristiwa di sekitarnya, melihat berbagai ciptaan Allah di langit dan di bumi, melihat berbagai tanda dan mujizat, melihat berbagai pengetahuan alam, bahkan memiliki kemampuan menerawang, mendapat penglihatan dalam mimpi, namun tanpa hati yang diterangi oleh Injil dan Ruh, orang itu tetap buta atau tidak dapat melihat hal yang benar. Mari memperhatikan penglihatan seperti apa yang dilihat oleh manusia. Saudara bisa memperhatikan beberapa nas dalam kitab suci. Mari mulai dengan penglihatan yang diperlihatkan oleh Allah. Allah senantiasa mengusahakan memperlihatkan jalannya kepada manusia, meskipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jalan yang diperlihatkan Allah adalah cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman dan janjinya. Yang kedua, penglihatan yang diperlihatkan iblis. Di sisi lain, iblis berusaha memperlihatkan jalan dusta atau kepalsuan kepada manusia untuk menggodai mereka agar mereka meninggalkan jalan Allah atau jalan yang benar. Penglihatan yang ketiga adalah penglihatan yang dilihat dan diperlihatkan oleh manusia. Meskipun secara fisik Hawa memiliki mata yang sempurna untuk melihat, tetapi jiwanya telah menjadi buta karena keinginannya yang kuat mengikuti keinginan iblis. Hawa lebih suka melihat penglihatan dari ular atau iblis daripada penglihatan Allah terhadap semua yang baik. Demikian juga Adam menjadi buta karena dia menginginkan penglihatan yang ditawarkan oleh Hawa. Adam lebih suka percaya pada perkataan Hawa, yaitu sesamanya yang sudah dipengaruhi oleh penglihatan iblis. Pada akhirnya Adam dan Hawa telah dikuasai oleh penglihatan palsu akibat keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan diri, dan keinginan iblis. Itu sebabnya semua keturunan manusia telah menjadi buta dan tidak dapat melihat Allah, jalannya, dan kehendaknya. Sejak dahulu kala, manusia cenderung melihat dan memperlihatkan penglihatan lain. Gigi meyakinkan orang lain dengan penglihatan yang rusak. Suka memutarbalikkan fakta kebenaran Allah dan bahkan memperlihatkan ilah lain sebagai sesuatu yang dikagumi dan disembah. Lalu apa akibat dari kesalahan melihat? Tidak tanggung-tanggung. Akibat dari kesalahan penglihatan Adam dan Hawa, mereka harus menanggung hukuman yang mengerikan. Dan hal itu berlangsung sampai kepada keturunan berikutnya. Yang pertama, kesusahan fisik seumur hidup. Yang kedua, kesusahan jiwa seumur hidup, yaitu pengusiran dari hadapan Allah. Yang ketiga, kematian fisik. Dan yang keempat, kematian jiwa dalam kekekalan. Tetapi bagaimana rencana Allah selanjutnya? Allah menginginkan pemulihan terhadap penglihatan manusia yang telah rusak.
Tetapi Allah kembali memperlihatkan jalannya dengan menunjukkan perbuatan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Maksud dari perbuatan Allah itu adalah pemberian atau anugerah atau karunia penebusan bagi manusia dengan cara yang pertama, memperlihatkan bahwa dosa dan penguasa dunia telah dikalahkan dan bahwa siapa yang percaya pada jalan Allah tidak perlu takut kepada penghakiman Allah, sebab iblis telah dihukum dan dosa telah dibuat tidak berdaya oleh kuasa Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, memperlihatkan kepada manusia yang berdosa bahwa Allah yang benar dalam segala jalannya. Sehingga manusia tidak perlu mencari-cari lagi pembenaran di balik dirinya maupun dari yang lainnya dengan alasan apapun. Yang ketiga, memperlihatkan akibat pelanggaran manusia kepada firman Allah melalui kematian hewan atau binatang yang tidak bersalah. Dari semua yang bersalah, yaitu Adam, Hawa, ular, tidak ada satu pun yang dibunuh. Tetapi hewan lain yang bernyawa yang tidak berbuat kesalahan, itulah yang dikurbankan Allah sebagai gambaran jalan pengampunan dan penerimaan manusia yang sudah Allah sediakan dalam Al-Masih. Tindakan Allah dengan cara memakaikan pakaian baru itu menjadi penglihatan baru bagi manusia itu. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui bahwa yang hatinya disucikan dan diterangi dapat melihat Allah dan jalannya. Apa yang menjadi petunjuk bahwa seorang dapat melihat Allah? Telah disabdakan demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Pertama, Allah menyediakan. Penglihatan baru diberikan bagi mereka yang mendengar dan mau taat kepada firman Allah. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang kedua, pengertian baru oleh Roh. Rahasia penerimaan Injil adalah percaya karena terang ilahi, bukan karena kemampuan telah ilmiah. Telah tertulis demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Yang ketiga, respon dalam bentuk tindakan. Orang percaya tidak memiliki pertimbangan lain dalam hatinya. Ia tidak bimbang dan ragu atas pengertian baru dari Ruh Allah tentang jalan yang Allah sediakan dalam Al-Masih. Meskipun masih banyak hal yang belum jelas, tetapi orang percaya segera menunjukkan tindakan. Misalnya, perempuan Samaria. Perempuan itu meninggalkan buyungnya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang, mari lihatlah, ada seorang yang memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Al-Masih? Penglihatan oleh Ruh Allah dalam hati yang telah disucikan melalui Injil Allah, inilah yang menjadi rahasia kemampuan baru oleh iman. Orang percaya melihat dengan hati, bukan dengan mata. Melihat Allah artinya mengenal Allah karena iman kepada berita Injil dan penerangan oleh Ruh Suci. Barang siapa tidak merelakan hatinya diterangi oleh Ruh, meskipun ia telah mendengar berita Injil, dia tetap tidak dapat melihat. Tetap buta dan juga tetap dalam dosanya. Demikianlah saudara-saudara, semoga ketika saudara membaca tulisan dan mendengarkan audio yang tersedia ini, anugerah Allah dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus, melimpah-limpah atas saudara. Amin. Sebagaimana telah diajarkan